Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tentu sejarah atau sirah nabawiyah yang merupakan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perjalanan para sahabat dalam kehidupan mereka, meninggalkan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau dari umat-umat terdahulu, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah generasi terbaik para sahabat ridwanullahi alaihim, pasti banyak sekali pelajaran yang sangat pantas untuk kita jadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita. Salah satu pelajaran yang paling utama dari kisah para sahabat ridwanullahi alaihim, cita-cita yang mulia mereka adalah ingin segera memastikan kalau mereka sudah menjadi hamba Allah, hamba pilihan Allah yang telah dipastikan masuk surga. Subhanallah. Memang hanya 10 sahabat yang sudah diberitakan masuk surga, al-asyru mubasyirina bil jannah. Tapi di luar itu para sahabat dengan sangat gigih untuk mendapatkan kesaksian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan kesaksian beliau sebelum beliau mangkat kembali kepada Allah. Sahabat-sahabat ingin memastikan kalau dia termasuk penghuni surga. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Ukasyah radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, inilah yang sebenarnya perbedaan mendasar antara orang-orang terdahulu, generasi para sahabat, dengan kita orang-orang sekarang ini. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dalam Al-Qur'an dengan as-sabiqunal awwalun. Begitu juga sungguh sangat pantas mereka mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa ardhah. Dan sungguh sangat pantas kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka sebagai khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah orang-orang yang hidup pada masaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, macam-macam di antara para sahabat untuk mendapatkan jaminan surga dari Rasul. Salah satunya yang akan kita ceritakan adalah sahabat Ukasyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, yang mana sakit itu yang menghantarkan beliau pada akhir masa beliau hidup di dunia ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terasa berat, Rasul meminta kepada para sahabat untuk berkumpul di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk menyuruhkan kepada semua para sahabat dan orang-orang yang ada ketika itu untuk berkumpul tanpa terkecuali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul akan menyampaikan ungkapan perpisahan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Hadirin yang berbahagia, setelah semua sahabat berkumpul, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar seraya mengatakan kepada para sahabat semua, wahai sahabat-sahabatku, akankah kalian bersaksi dan menyaksikan kebenaran ini bahwasanya sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah menyampaikan kepada kalian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Para sahabat menjawab iya. Satu persatu pertanyaan dilontarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Semuanya dijawab oleh para sahabat dengan pertanyaan, dengan ungkapan, "Ya wahai Rasulullah." Maka sampailah pada pertanyaan kepada para sahabat semua, "Wahai para sahabatku, kalian tahu dengan kondisiku saat ini, dan aku merasa sudah tidak lama lagi hidup di dunia ini." Mulai para sahabat yang tadinya masih optimis akan bersama Rasul merasakan sesuatu yang aneh. Kayaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan bahwasannya beliau akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku, kalau semua amanah sudah aku laksanakan, maka aku bertanya kepada kalian dan mohon kalian jawab dengan sebenar dan sejujur-jujurnya." Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, adakah aku berhutang kepada kalian yang belum aku lunasi? Adakah yang pernah terzalimi olehku yang belum diambil kezalimannya dari diriku?" Semua sahabat tertunduk. Bahkan mereka mengatakan, "Mana mungkin Rasulullah berhutang kepada kita? Mana mungkin Rasulullah berbuat zalim kepada kami? Kamilah yang berhutang dan berbuat zalim pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika semua terdiam, berdiri seorang sahabat, "Aku wahai Rasulullah." Ketika sahabat itu berdiri, katakan, "Wahai sahabatku, hari ini engkau berhak untuk melakukan apa yang pernah aku lakukan kepada engkau. Aku tidak mau ketika aku berpisah dengan dunia ini masih ada satu kezaliman atau beberapa kezaliman yang pernah aku lakukan dan tidak pernah aku mendapatkan balasannya di dunia ini." Ukasha mengatakan, "Wahai Rasul, dulu ketika perang Uhud, dalam riwayat dikatakan perang Badar, engkau akan memecut kuda dengan cemetimu. Tapi tiba-tiba pecut itu, cemeti itu tidak mengenai kuda tersebut, tapi ia mengenai persis punggungku wahai Rasul. Maka wahai Rasul, hari ini sebagaimana engkau katakan, aku ingin melakukan itu seperti engkau sampaikan wahai Rasul." Hadirin yang berbahagia, para sahabat yang mendengar dan menyaksikan itu semuanya marah. Dengan suatu ungkapan, alangkah sangat teganya sahabat ini. Ia sudah dibimbing, sudah diarahkan, sudah dikenalkan akan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi orang yang terbaik, hidup dalam generasi terbaik bersama seorang nabi yang mulia. Ia mau melakukan kisah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, "Wahai Ukashah, akulah orang yang pertama beriman kepada Rasul. Akulah yang hidup bersama beliau dalam suka dan duka. Dan akulah yang ingin merasakan pecutan cemetimu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakannya." Subhanallah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Da'hu ya Abu Bakrin." Biarkan dia wahai Abu Bakar, ia ingin membalaskan apa yang pernah ia rasakan dari cemeti yang aku pernah lakukan ketika itu. Duduklah Abu Bakar. Maju Ukashah lebih ke depan. Kemudian bangkitlah seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan mengatakan dengan suara lantang, "Wahai Ukashah, alangkah teganya engkau untuk melakukan itu kepada baginda Rasul. Kalau engkau akan melakukannya, lakukanlah itu kepada aku." Apa kata Rasulullah? "Da'hu ya Umar." Tinggalkan ya Umar, biarkan ya Umar. Bahasa kita, mungkin dia akan puas dengan melakukan hal yang demikian. Maju lagi orang tersebut. Sampailah pada gilirannya seorang yang gagah perkasa dalam peperangan, Ali bin Abi Thalib, yang mampu mengalahkan 10 orang dalam satu peperangan dengan mengatakan, "Wahai Ukashah, jika engkau ingin melakukannya, lakukanlah kepadaku sepuasmu.
asal jangan engkau menyentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Ali, kalau seandainya sedikit saja cemeti itu sampai kepada kulit Rasul, maka engkau tidak akan pernah aku maafkan, wahai Ukasyah. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'hu ya Ali, biarkan dia Ali. Maju lagi orang tersebut, akhirnya hampir sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dua pemuda penghuni surga, Hasan dan Husain, dengan merayu dan merantah seraya mengatakan, wahai paman, kami tidak mau kakek kami, Nabi yang mulia, tersentuh oleh cemetimu itu. Maka kami rela, wahai paman, untuk engkau kisas, dan kami rela menerima kisasmu itu terhadap diri kami berdua. Meneteslah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang membela beliau. Tidak ingin orang yang mereka kasihi, tidak ingin mereka orang yang menunjukin mereka jalan yang benar merasakan kesakitan walaupun hanya sedikit saja. Tapi apa kata Rasul? Da'ahuma ya bunayya, biarkanlah ia wahai kedua anakku. Subhanallah. Ketika sudah hampir mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ukasyah mengatakan, wahai Rasul, mana mungkin aku bisa membalaskan untuk mencambuk engkau dengan cemeti ini, sedangkan engkau berada di atas mimbar. Tolong turunlah wahai Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, para sahabat yang hadir semakin gerang melihat keadaan yang demikian. Tapi Rasul karena tidak mau menzalimi orang walaupun hanya sedikit, beliau turun dan dipapa dan didudukkan di bawah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah wahai Ukasyah, jangan engkau bertele-tele, nanti murka Allah akan sampai kepada engkau. Ukasyah kemudian mengatakan, wahai Rasul, dulu cemetimu mengenai badanku, ketika itu aku tidak mengenakan pakaian, wahai Rasul. Maka aku pun ingin melakukannya demikian. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka baju beliau, terlihatlah tubuh beliau yang sangat indah, dan terlihatlah hadirin yang berbahagia beberapa bongkah batu yang dililitkan di tubuh beliau. Artinya Rasulullah ketika itu sedang nahan lapar. Hadirin yang berbahagia, manusia paling mulia, doanya paling dikabulkan oleh Allah, ternyata ketika itu sedang menahan lapar. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tambah membuat para sahabat menangis. Setelah baju Rasul dibuka, apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Para sahabat sudah sangat geram, apa yang akan dilakukannya? Ternyata cemeti tadi dilemparkan oleh beliau. Hadirin yang berbahagia, setelah itu ia melakukan satu perbuatan yang tak pernah disangka oleh para sahabat yang hadir. Ternyata beliau ingin memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya dengan erat. Wahai Rasul, mana mungkin aku melakukan itu? Mana mungkin aku melakukan hal itu kepada engkau, wahai Rasul? Itu adalah caraku untuk memastikan kalau aku adalah salah satu penghuni surga. Karena engkau telah mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya kulit seseorang yang bersentuhan dengan kulitmu akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan meneteskan air mata mengatakan, lihatlah kepada calon penghuni surga. Subhanallah, puas Ukasyah termasuk orang yang mendapatkan jaminan surga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun ketika itu ingin bergilir memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka ingin mendengar apa yang keluar dari mulut Rasul sama dengan yang diungkapkan beliau kepada Ukasyah. Tapi apa kata beliau? Sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahului engkau, wahai sahabatku. Hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari cerita itu adalah orang-orang terdahulu ingin memastikan sebelum mereka kembali kepada Allah termasuk ahli surga. Sedangkan kita, amal perbuatan apa yang bisa kira-kira memastikan kita menjadi calon penghuni surga? Ataukah kita belum menempah diri kita dengan amalan, dengan ibadah yang nantinya bisa menembus perdagangan yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala?
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akankah bisa kita melakukannya termasuk orang yang selamat dari api neraka? Atau Allah nantinya akan membeli kita dengan surganya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah layakkah kita termasuk orang yang akan selamat dari neraka, atau nanti kita termasuk orang-orang yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya? Semuanya itu adalah pilihan bagi kita, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini dapat memotivasi kita, mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, seraya kita bertanya, wahai Abdullah, amal perbuatan apa yang engkau unggulkan untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri kita sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin.